Shalom, selamat malam saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita buka hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Kiranya berkati kami pada malam hari ini, di dalam istirahat malam kami. Kiranya Tuhan Yesus berserta dengan kami senantiasa dan menyertai kami di dalam malam hingga pada esok pagi. Berkati kami ya Bapa, di dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudaraku. Saudara-saudara, sebagai manusia, tentu kita juga memiliki tanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Misalnya, menyelesaikan segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Namun di sisi lain, ada hal-hal yang harus kita selesaikan juga secara mandiri. Sebagai contoh, sebagai orang tua saudaraku, tentu kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keluarga kita aman, memastikan keluarga kita nyaman dan mendapatkan perlindungan yang baik. Dan juga sebagai orang tua, kita juga harus mencari nafkah bagi anak-anak kita demi kelangsungan hidup mereka. Demikian pula saudara-saudara, anak-anak juga memiliki tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu mematuhi dan melaksanakan perintah orang tua mereka. Mereka bersekolah dengan baik dan mengerjakan segala pekerjaan rumah yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Singkatnya saudaraku, sebagai orang percaya, kita juga memiliki peranan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian kita. Namun kita harus jujur bahwa di dalam hidup ini pasti ada hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Terkadang ada yang namanya cobaan hidup yang harus kita hadapi dan membuat kita hampir tak mampu untuk menghadapinya. Alkitab sendiri mencatat bahwa cobaan-cobaan yang kita hadapi adalah cobaan biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan kita, saudara. Namun sebagai manusia biasa, kita bisa saja menjadi lemah. Kita sebagai manusia bisa keliru, bisa salah, dan bisa berdosa. Terkadang perkara-perkara kecil pun bisa membuat kita marah, membuat kita emosi, jengkel, dan bahkan bisa saja melupakan Tuhan, saudara. Terkadang kita merasa kuat dan yakin bahwa kita tidak akan jatuh. Namun hal yang sebaliknya bisa terjadi di dalam hidup kita. Seperti di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku, Paulus pun sudah memperingatkan bahwa kita harus berhati-hati, sebab hari-hari ini adalah jahat, saudara. Seperti tertulis di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, jika kita merasa bahwa hidup ini harus santai dan tidak perlu berjaga-jaga, maka pikiran seperti itu adalah keliru di dalam menyikapi hiruk-pikuk dunia ini, saudara. Jika hidup semudah itu, mengapa ada banyak orang yang menjauh dari Tuhan? Mengapa banyak orang menderita dan bahkan melupakan Tuhan? Mengapa ada orang-orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri? Jika saudara mungkin berada di dalam kondisi di mana saudara saat ini sedang berhadapan dengan peliknya masalah, beratnya masalah yang mungkin sedang saudara hadapi saat ini, maka hanya ada dua pilihan saudara di depan mata kita. Apakah kita ingin bertahan atau memilih menyerah dengan cara-cara yang menurut
kita manusia baik atau menurut Tuhan baik. Jika kita masih ingat kisah-kisah tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat penyembuhan terhadap banyak orang, mungkin saudara akan melihat bahwa penyembuhan terjadi dengan berbagai cara. Ada kalanya Tuhan Yesus langsung menyembuhkan, namun melihat iman yang ada di dalam diri mereka, seperti di dalam Matius 9 ayat yang 27 sampai dengan 31, saya bacakan untuk saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Saudaraku, kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, tetapi juga melihat iman orang yang akan disembuhkan, saudaraku. Tidak hanya itu, saudara, Yesus juga membangkitkan orang mati, bukan setelah beberapa jam waktu kematian, tetapi bahkan berhari-hari di dalam kubur, saudara. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan 44, saudara bisa membaca di situ. Yesus pernah pula juga menyembuhkan hamba seorang perwira yang sedang sakit tanpa meletakkan tangan di atas orang sakit tersebut, tetapi hanya karena iman orang yang memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Terdapat di dalam Lukas 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Jika kita membaca lebih banyak lagi tentang kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tampak jelas, saudara, bahwa Yesus tidak hanya menggunakan satu metode di dalam menolong setiap saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan kita memiliki beribu-ribu, bahkan berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar macam cara untuk menolong setiap saudara dan saya ketika saudara sedang menghadapi jalan buntu dan merasa tidak punya pilihan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang sanggup, Tuhan yang memiliki banyak pintu terbuka bagi setiap kita. Tuhan bahkan dapat menggunakan burung gagak untuk memberikan makan hamba-Nya, sehingga dapat bertahan hidup di tengah-tengah kelaparan yang melanda, seperti tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang 1 sampai dengan ke-7, saudaraku. Jika kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar untuk masalah yang mungkin sedang saudara hadapi saat ini, percayalah kepada Yesus bahwa Dia memiliki banyak cara dan metode untuk menolong saudara. Dia adalah Tuhan yang kreatif, saudara. Dia adalah Tuhan yang kaya akan metode di dalam menjawab setiap doa-doa kita. Manusia boleh saja putus asa di dalam menghadapi pergumulan yang begitu berat. Namun Tuhan tidak pernah kehabisan stok bantuan, tidak pernah kehabisan cara untuk menolong setiap saudara dan saya. Mungkin saudara boleh menyerah, namun Dia tidak pernah menyerah terhadap setiap kita. Dia adalah Bapa yang selalu berbicara melalui setiap firman-Nya kepada kita, mengetuk pintu hati kita, hingga kita membuka hati kita selebar-lebarnya hanya untuk Tuhan saja, saudara. Jika kita sudah kehabisan cara dan metode di dalam menghadapi setiap pergumulan masalah kita, Dia tidak pernah kehabisan akal dan tidak pernah kehabisan cara untuk dapat menolong saudara dan saya. Ada sebuah lirik rohani yang mengatakan, saudara, "Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keluar, jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu." Haleluya, saudara. Berdoalah meminta kekuatan kepadanya dan berikan hati yang tenang dan damai untuk kembali kepada jalan yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan semoga menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini.
Karena kebaikan-Mu tak berkesudahan, kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan setiap iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Bapa di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi setiap kami. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Bapa. Hamba berdoa bagi setiap saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, di dalam pergumulan, di dalam masalah kebutuhan finansial ekonomi, di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Kau berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi ya Bapa. Ajarlah kepada setiap kami ya Tuhan, untuk senantiasa berharap dan bersandar percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan setiap kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.